Oke, jadi cerita sedikit, kemarin kita tanggal 13 sampai 25 ya, kita ada trip ke, sebenarnya acaranya ada di Salzburg, Austria ya, tapi kita karena dari Jakarta ini harus transit di Abu Dhabi flightnya langsung ke Munich atau Munchen ya, di Jerman. Jadi kita mendaratnya di Munich ya, Bandara Munich, dan habis itu kita baru perjalanan ke Salzburg itu menggunakan kereta ya. Jadi perjalanan dari Munich ke Salzburg itu nggak jauh ya, naik kereta cuma 2 jam. Dan itu adalah acara tahunan dari EMA, yaitu European Mobile Media Association, yang berpusat di Jerman sebenarnya, tapi dia mengadakan trainingnya di Austria karena di Salzburg itu tempatnya jauh lebih bagus, jauh lebih dari keramaian, dan kotanya bagus banget. Dan itu sekalian juga ada Car Media Auto Walk di situ, sekalian juga ada Car Customize Event. Jadi di situ sekalian ada acara event mobil-mobil modif ya, sekalian juga ada pameran brand-brand audio di sana. Oke, jadi yang acara tahunan itu biasanya diadakan setiap tahun ya, tapi untuk EMA itu biasa setiap 2 tahun itu nanti akan ada pergantian track CD kompetisi atau track lagu-lagu kompetisi yang biasa kita gunakan sebagai acuan atau referensi untuk penilaian. Jadi di sana itu banyak banget, kemarin hampir 100 yang datang ya, attendance hampir dari seluruh dunia. Jadi ada dari Amerika hingga Amerika Latin, Amerika Tengah, terus ada juga dari India, Asia, rame banget lah. Jadi Eropa, semuanya lengkap di sana. Jadi kita training untuk menjadi seorang international head judge, di mana kalau misalnya Anda mendapatkan title international head judge ya, Anda bisa memberikan training ya di bawah bendera EMA. Jadi kita bisa memberikan training kepada judge ya. Jadi kita bisa, di bawahnya title-nya adalah judge, kita bisa memberikan training kepada judge yang di event-event lokal ya, untuk menjadi seorang judge di bawah bendera EMA gitu. Oke, jadi sesinya adalah 2 hari training di sana ya. Kita ada 2 hari training di situ. Hari pertama teori ya. Untuk kali ini kita akan mempelajari sama seperti tahun-tahun yang sebelumnya, belum ada perubahan yang signifikan selain track-tracknya yang baru ya. Jadi nanti ada di sana kita mempelajari bagaimana rule menjadi seorang judge, apalagi seorang international head judge ya. Itu harus mempunyai etika-etika yang harus dipelajari ya. Jadi mulai dari etika memberikan penilaian, etika untuk menghadapi kompetitor, jadi semuanya kita pelajari. Di situ ada teorinya, teori untuk memberikan penilaian juga, termasuk juga kelas-kelas yang ada di EMA, yaitu yang sound quality loud, sound pressure level, atau sama multimedia. Jadi ada 4 kelas di sana, termasuk ada tuning juga di sana ya. Jadi EMA ada kompetisi EMA tuning juga yang diperuntukkan untuk kompetisi modifikasi, dan situ kita pelajari teorinya. Jadi hari pertama adalah teori semua, kita pelajari juga yang untuk penilaian ya, staging, imaging, terus bagaimana memberikan penilaian tonal akurasi, terus bagaimana listening pleasure, itu ada formatnya. Jadi kita ingin mendapatkan penilaiannya, walaupun ini tetap subjektif ya, tapi bagaimana kita bisa meminimalisir subjektivitasnya adalah memberikan penilaian. Jadi pada saat kita menilai satu mobil itu bagus, nilainya berapa, itu udah ada bracketingnya semua ya. Jadi kita ada bracketingnya, ada penilaiannya, bagaimana kita bisa memberikan nilai 20 misalnya, 24, 26 kepada sistem audio mobil yang suaranya seperti ini. Jadi semuanya dipelajari di hari pertama untuk teorinya. Nah, hari kedua itu ada prakteknya ya. Jadi kita ada station testingnya, ada 4 mobil. Di situ kita mempelajari track-track baru, staging, imaging, bagaimana menilai untuk posisi atau fokus di situ ya, distance. Terus ada penilaian height, width, dan depth juga, semuanya di situ dipelajari, didampingi oleh trainer orang Eropa ya, dari EMA-nya ya. Jadi ada setiap mobil itu ada trainer dari Eropanya, kita mempelajari masing-masing mobil. Dan mobil kedua itu kita pelajari mengenai tonal ya, track 8, 9, dan 10. Jadi kita mempelajari masing-masing mobil itu memiliki karakter yang berbeda, dan kita memberikan nilai yang di situ kita dituntut untuk memberikan nilai yang minimal tidak terlalu
terlalu jauh ya dari hasil penilaian trainer. Jadi kita di situ praktek ya untuk mendapatkan sertifikasi juri gitu. Nah, hari ketiga baru kita mendapatkan sertifikasi juri. Oke, jadi sebelum kita masuk ke menjadi juri dan kita sudah disertifikasi, dan ini adalah sertifikasi dari EMA ya, ini sertifikasi yang diberikan kepada kita ya dari untuk delegasi Indonesia International Head Judge 2024, dan ini berlaku untuk setiap 2 tahun. Jadi ini kita harus update terus jika kita ingin mendapatkan title International Head Judge ya. Dan ini diberikan langsung oleh ini apa namanya ya, International Head Judge Supervisor ya, Christian Corbel, ini dari orang dari Eropa, dan ini diberikan langsung oleh Alex Craig di event sertifikasi EMA ya. Dan itu seluruh dunia ya, hampir ada 100 orang International Head Judge yang tersebar di seluruh dunia. Nah, kemarin juga setelah acara event itu dia ada kompetisi ya, ada kompetisi audio 2 hari, dan itu merupakan Euro Finals, di mana Euro Finals ini juara-juara dari setiap Eropa ya, dari negara-negara Eropa itu berkumpul di Salzburg untuk dipertandingkan dan mendapatkan title juara Eropa. Jadi kalau di Asia kita punya EMA Asia, di Eropa juga mereka punya EMA Eropa. Jadi itu kebetulan saya juga menjadi tim juri di sana ya, tim jurinya ada banyak, dan itu saya kebagian untuk menjurikan kelas sound quality di sana. Dan kelas sound quality-nya di Master 5000 itu kemarin ada total 16 mobil ya yang diadakan 2 hari, jadi dibagi 2. Kita 2 juri ya, saya dan orang dari Jerman kalau nggak salah, yaitu 2 juri ya. Nanti total penilaiannya dijumlahkan, nanti yang 1, 2, 3 itu akan menjadi juara di kelas Master 5000. Jadi kemarin kita 2 hari pertama 8 mobil, hari kedua 8 mobil, jadi itu diambil 3 terbaik atau 5 terbaik untuk menjadi EMA Euro Finals Champions gitu. Oke, jadi karena itu ajang yang bergengsi untuk Eropa ya, jadi sebenarnya semuanya terbuka bisa menjadi juri, tapi itu nanti kembali lagi kepada event director EMA Euro Finals ya, akan memilih kita apakah kita diterima sebagai tim juri atau enggak. Tapi kalau untuk menjadi tim juri itu dia harus punya portfolio, di mana portfolio saya adalah saya pernah menjadi juri EMA Asia ya pada tahun 2018 dan 2020 ya, jadi kita pernah menjadi juri EMA Asia, dan itu bisa menjadi portfolio saya agar terpilih menjadi salah satu tim juri di EMA Euro Finals. Jadi nggak semuanya bisa langsung diterima ya, kita boleh submit dari Indonesia misalnya, kita submit kita mau menjadi juri di EMA Euro, tapi nanti kembali lagi ke event directornya apakah kita dipilih menjadi juri atau tidak ya. Tapi lihat lagi portfolionya, di mana apakah kita pernah menjadi juri aktif, apakah kita aktif di kompetisi menjadi juri di kompetisi EMA Asia atau ajang-ajang yang bergengsi lainnya, dan itu bisa menjadi portfolio Anda untuk terpilih menjadi salah satu tim juri di EMA Euro gitu. Nah, yang berbeda adalah karena ini sudah post-COVID ya, jadi event ini juga mulai rame lagi. Kenapa? Karena pas selama COVID itu sama sekali nggak ada event, tertunda semua, nggak ada sama sekali kompetisi, tidak ada pertemuan sama sekali, kita tidak bisa berinteraksi, dan ini sudah mulai open lagi post-COVID, tapi suasananya cukup berbeda lah. Tapi yang pasti kita pelan-pelan akan recover lagi dari sejak zamannya COVID, dan untuk secara metode penjurian sama saja ya, sama aja, tapi tidak ada yang berubah. Tapi intinya berbeda lah secara euforia. Kenapa? Karena setelah post COVID ini orang lebih berhati-hati gitu ya. Kalau untuk overall yang ikut kontes tuh banyak sekali ya. Jadi kan di EMA tuh banyak banget kelasnya. Ada kelas skill, ada kelas entry, juga ada kelas master, ada expert ya. Banyak banget kelas-kelasnya, dan ada sound quality juga, sound quality cloud juga, sama
sound pressure loud ya, dan di EMA Eurofinal itu lengkap ya, sampai EMA tuning pun ada. Jadi mobilnya banyak sekali, mungkin ribuan ya, itu dari seluruh pelosok Eropa, ada dari yang paling jauh Finlandia ya, dari Denmark, dari Sweden, macam-macam ya, kumpul ada yang dari Inggris juga, itu harus nyebrang Selat Inggris ya, harus ke Salzburg ya, lumayan jauh ya. Mereka kadang-kadang perjalanannya ada yang lebih dari 20 jam ya. Kita aja yang dari Jakarta ke Munich aja 19 jam itu udah ngos-ngosan, apalagi mereka yang nyetir 20 jam lintas Eropa ya. Jadi kita kebayang mereka emang sengaja datang ke Salzburg itu kumpul untuk bertanding, dan mobilnya banyak sekali. Yang menarik itu banyak mobil-mobil yang di kelas-kelas tinggi ya, kelas-kelas expert itu, yang benar-benar mereka emang bangunnya luar biasa ya, dari segi instalasi, produk, teknik ya. Kita juga banyak harus belajar dari mereka ya, bagaimana kita bisa membangun sistem audio mobil yang cukup bisa menjadi patokan ya untuk kita dengar, apalagi di EMA ya, kompetisi EMA. Yang pasti banyak kan mobil Eropa ya, karena mereka kebanyakan dari Eropa ya. Ada beberapa mobil Jepang sih saya lihat, tapi lebih banyak dominasi adalah mobil-mobil Eropa ya, Citroen, Skoda, ada mobil listrik juga yang dari Swedia, Polestar, terus ada BMW, Mercy, yaitu rata-rata mobil Eropa lah. Jadi kita bisa lihat, dan yang berbeda dengan kita adalah mereka setir kiri ya, tapi ada mobil yang Inggris itu setir kanan, jadi sama kita. Yang berbeda rata-rata adalah mobil Eropa, terus setir kiri, terus bagaimana mereka bisa membuat sistem audio mobil yang totalitas di situ, yang menjadi satu pengalaman yang menarik ya untuk kita nikmati sistem audionya di sana. Oke, jadi di EMA itu ada namanya format khusus ya yang kita gunakan, yaitu di sound quality itu ada track-track khusus ya yang kita gunakan, track 1 sampai track 11 atau 12 ya, itu kita gunakan sebagai penilaian. Itu ada sesi penilaian di staging imaging, terus ada distance, ada tonal balance, terus ada listening pressure atau overall spectral balance ya. Jadi itu merupakan penilaian, dan termasuk juga di EMA itu sangat ketat dengan masalah kualitas instalasi. Jadi kalau untuk kelas-kelas yang mulai dari expert master ya, skill master dan ke atas, itu dituntut untuk instalasinya juga harus bagus. Jadi penilaian, selain penilaian sound, penilaian instalasi juga harus mendapatkan nilai yang bagus. Jadi untuk kombinasi menjadi juara adalah harus mendapatkan instalasi yang bagus, terus juga suaranya yang harus sesuai dengan format EMA yang sudah ditentukan. Oke, jadi kalau untuk gaya ya, mungkin kalau di Eropa itu mereka masih suka yang kenceng ya. Saya masih banyak lihat mobil yang subwoofernya gede-gede ya, terus pemakaian bagasinya full ya, karena di Eropa mereka emang totalitas untuk bangun audio. Dan di Asia juga nggak kalah sebenarnya ya, ada beberapa negara yang emang suka dengan kualitas bass yang kenceng ya. Tapi kalau di Indonesia tipikal kita adalah lebih ke sound quality ya, dengan subwoofer yang nggak terlalu besar. Tapi ya masing-masing negara itu punya karakternya masing-masing, dan overall kalau kita tarik garis lurus ya sebenarnya sama-sama aja sih semuanya gitu. Oke, jadi kita juga sudah berpartisipasi di EMA itu juga udah lama sekali ya. Dari EMA mulai masuk ke Indonesia, kita juga udah ikut serta menjadi peserta di situ. Terus sekarang juga kita turut serta menjadi tim juri di sini ya. Jadi kita juga sudah merasakan bagaimana perkembangan EMA dari zaman dulu hingga sekarang. Dan yang pasti adalah kenapa kita selalu memilih EMA, kenapa? Karena ada poin instalasi di sana ya. Yang bagi kita adalah, kita sebagai installer kita harus memperhatikan instalasi yang penting ya. Jadi tidak bisa mendapatkan suara yang bagus tanpa instalasi yang bagus. Jadi kita memerlukan kombinasi keduanya ya. Jadi walaupun barangnya bagus, instalasinya jelek, nggak mungkin suaranya bisa bagus. Jadi bagi kita dua-duanya mempunyai peranan yang penting ya. Dan di EMA itu sangat
setuju banget ya, di EMA itu dia juga memberikan penilaian kepada instalasi. Jadi kenapa kita selalu ikut serta di EMA, karena EMA bisa membangun kita menjadi seorang installer yang lebih baik, ya lebih bagus, dan kita juga bisa memberikan kualitas audio yang safety, bagus, rapi, dan punya benchmark yang tinggi untuk sistem audio. Jadi maju terus lah buat EMA.